Assalamualaikum. Hai teman-teman. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang tema 3, yaitu pentingnya makanan sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia, IPA, SBDP, PPKN, dan IPS. Pertama-tama, kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia, Nita akan mewawancarai Pak Burhan mengenai keanekaragaman budaya di lingkungan sekitar. Menurut Bapak, bagaimana keanekaragaman budaya yang ada di desa ini? Beragam, tapi memang budaya di sini rata-rata Batak. Baiklah, kalau begitu, dampak apa yang timbul dari keanekaragaman yang terjadi di desa ini? Dampak dari keanekaragaman di sini, kami menjadi tahu berbagai macam ras, suku, dan budaya dari daerah yang berbeda. Setelah Nita melakukan wawancara, Nita mempresentasikan hasil wawancaranya kepada teman-temannya di kelas. Di sini, Nita sedang menonton salah satu contoh iklan media elektronik. Iklan media elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui radio, televisi, dan internet. Di sini juga terdapat contoh iklan media cetak. Iklan media cetak adalah salah satu bentuk iklan yang dilakukan dengan cara memanfaatkan media cetak seperti koran, tabloid, majalah, brosur, dan sejenisnya. Mata pelajaran selanjutnya yaitu mata pelajaran IPA. Dalam mata pelajaran IPA terdapat penjelasan mengenai gejala diare dan sistem pencernaan. Yang pertama yaitu diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi feses yang encer. Penjelasan selanjutnya yaitu sistem pencernaan. Berikut ini proses pencernaan makanan pada manusia yang diawali dari mulut, lalu melalui faring, kemudian masuk ke kerongkongan. Dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Setelah dari usus halus, makanan akan didorong ke usus besar. Setelah dari usus besar, makanan akan dicerna dan dikeluarkan melalui anus. Lalu ada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Di sini kita akan membahas mengenai pola lantai dalam suatu tarian. Sebelumnya, pola lantai ini merupakan garis yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai atau gawang dalam sajian tari adalah salah satu unsur yang memberikan kontribusi penting dalam aktualisasi tari. Nah, pola lantai ini terbagi menjadi 4 pola dalam tarian. Di antaranya ada pola lantai diagonal, pola lantai segi 5, pola lantai garis lurus, dan pola lantai zigzag. Berikut akan dibahas satu persatu pola lantai. Yang pertama ada pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal ini adalah penarinya ini membentuk garis menyudut ke kanan atau menyudut ke kiri. Maksudnya ini mengarah serong ke kanan ataupun serong ke kiri dari area depan panggung. Bisa dilihat contohnya seperti gambar berikut.
Lalu yang kedua ada pola lantai segi 5. Pola lantai segi 5 adalah pola garis lurus yang membentuk segi 5 pada lantai yang dilalui oleh penari. Pada pola lantai segi 5 ini, para penari berbaris dan mengikuti jalur sesuai dengan pola yang sudah dibentuk, yaitu pola segi 5. Teman-teman semuanya bisa dilihat pada gambar di samping. Lalu yang ketiga ada pola lantai garis lurus. Pola lantai garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas memiliki makna menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Pada tari saman, iringan menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta bernapaskan keagamaan. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah, seperti berbaring atau duduk. Pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok. Pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau melompat dan melayang. Pola lantai garis lurus ini bisa dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau berkelompok. Selanjutnya yang terakhir atau yang keempat, ada pola lantai zigzag. Pola lantai zigzag pada tarian yaitu bisa kita jumpai di dalam tari tambun atau juga ada di dalam tari jaipong. Pola tarian ini merupakan posisi penari yang berbelok tetapi tidak melengkung. Berbelok di sini layaknya zigzag. Nah, ini adalah salah satu contoh tarian daerah, yaitu tarian tambun dan bungai yang berasal dari daerah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Properti dalam tari Tambun dan Bungai diantaranya yang pertama, bulu penghias di topi, sabuk, topi penutup kepala, baju tari Tambun dan Bungai, penutup dan penghias di bahu, dan rok tari Tambun dan Bungai. Nah, teman-teman, untuk materi pembelajaran PPKN di sini membahas tentang gotong royong. Apakah teman-teman semuanya tahu apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat, dan royong yang berarti bersama. Gotong royong ini mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Persatuan kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong sekaligus melahirkan persatuan antar anggota masyarakat, rela berkorban, dan juga tolong-menolong. Nah, teman-teman, untuk materi pelajaran IPS yang pertama ini kita akan membahas mengenai interaksi sosial yang terjadi di pasar. Contohnya itu di pasar. Nah, teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa itu pasar? Pasar merupakan suatu tempat interaksi dalam kegiatan jual beli yang menggunakan barang atau jasa.
Pasar ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik penjual yang menghasilkan uang maupun pembeli yang membutuhkan sesuatu yang dibutuhkannya, yaitu uang. Pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pasar modern dan ada pasar tradisional. Untuk pasar modern ini contohnya seperti supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar tradisional yaitu merupakan tempat yang pas atau yang biasa digunakan bagi manusia untuk saling berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Jadi, pasar ini pasar yang biasa digunakan untuk proses jual beli yang di dalamnya mengandung unsur interaksinya, yaitu pasar tradisional. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai pasar, tadi itu ada kalimat atau ada kata yaitu interaksi sosial. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya, antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial ini terdapat simbol, di mana simbol ini diartikan sebagai suatu yang nilai atau maknanya ini diberikan kepadanya oleh mereka yang dapat menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Jadi, secara sederhana interaksi sosial itu contohnya seperti mengobrol dengan teman-teman, atau berkumpul bersama para warga di lingkungan, dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum.